Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ballagha risalatihi wa addal amanah wa kasyafallahu bihi gummah wa jahadu fi sabilillahi haqqa jihad hatta atahul yakin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayuhan nas taqu rabbakum inna zalzalata sa'ati syai'un 'adzim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Jamaah Masjid Ar-Razzaq rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat sehat dan juga nikmat umur. Sehingga dengan sisa-sisa umur ya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hidayah dan juga keistiqomahan agar kita ketika nanti wafat menghadap Allah Subhanahu wa taala wafat dalam keadaan husnul khatimah. Pada pembahasan kali ini yaitu kita akan membahas masih di dalam tafsir surat Al-Baqarah, yaitu memasuki ayat 90, di mana pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kufruhum bima anzalallahu wa qatluhumul anbiya, di mana tentang bagaimana penentangan atau kafirnya, pengingkaran orang-orang Yahudi terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, yaitu Al-Qur'an, dan juga bahkan mereka berani sekali untuk apa? Wa qatalahumul anbiya, dan juga mereka sangat berani sekali untuk membunuh nabi mereka sendiri. Dalam arti kalaulah para nabi mereka berani untuk membunuhnya, apalagi di luar itu. Kalaulah kepada saudara sendiri mereka berani untuk mengusir, bahkan menawan, apalagi di luar kelompoknya. Maka kita akan lihat seperti halnya yang terjadi di Palestina. Pemukiman muslim banyak sekali diusir, bahkan mereka dihilangkan dan sebagainya, Pak. Direbut dan sebagainya. Jangankan muslim, saudara mereka pun sendiri, artinya sama dengan Yahudi, seperti yang terjadi pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Yahudi Madinah, antara Bani Quraidah, kemudian Khazraj, dan juga Aus, satu sama lain di antara mereka saling mengusir, bahkan saling menawan. Maka bagaimana penjelasannya? Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas dari mulai ayat 90 sampai ayat 93. Seperti biasa kita akan membaca terlebih dahulu tilawah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bi'sa mashtaraw bihi anfusahum an yakfuru bima anzalallahu baghyan. Bi'sa mashtaraw bihi anfusahum an yakfuru bima anzalallahu baghyan an yunazzilallahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadihi an yunazzilallahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadihi faba'u bighadabin ala ghadab walil kafirina adzabun muhin. Walil kafirina adzabun muhin.
وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. Baik Pak, kita kembali ke ayat 90. Bi'sama ishtarau bihi apa Pak? Madzilah tawilah qasirah tawilah madzilah tawilah panjang. Bi'sama ishtarau bihi anfusahum, nun mati menghadapi fa apa Pak? Ikhfa. Anfusahum ayyak furu, nun mim mati menghadapi alif apa? Izhar syafawi. Ayyak furu, nun mati menghadapi ya idgham biguna. Ayyak furu matabi'i bima anzala mad jaiz munfasil, kemudian juga
ikhfa. Taib. Anzalallahu tafkhim, alif lam tafkhim syamsiah, kemudian hukumnya tafkhim. Allahu baghiyan ayyunazzila, tanwin menghadapi hamzah izhar halqi. Bagian ayyunazzila, nun mati menghadapi ya idgham biguna. Ayyunazzilallahu tafkhim, alif lam syamsiah. Min fadlihi ikhfa, min fadlihi hinya madzilah qasira ala mata bi may yasha idgham biguna, sya'nya mad wajib muttasil. Min ibadi idhar min ibadi, ba'nya apa mata bi. Faba'u mad wajib muttasil, u-nya mata bi ghadabin ala ghadab, tanwin menghadapi ain izhar, la-nya mata bi ghadab mad apa qala ghadab, qala sugra kubra. Walil kafirina, walil kaf matabi, firin matabi, azab matabi, azabum muhin idgham biguna, kemudian hinnya mad arid li sukun. Wa idza matabi qila matabi lahum izhar syafawi, anya matabi, aminu matabi, bima mad jaiz munfasil, anzala nun mad ikhfa, anzalallah alif lam syamsiah, kemudian tafhim, kemudian qalu mata bi nu'minu bima unzila mad jaiz munfasil, kemudian ikhfa, alaina mad lin, kemudian nanya mata bi, wa yakfuruna mata bi, bima mata bi, wara'ahu mad wajib muttasil, hu-nya mad silah qasirah. Wa huwal haqqu, alif lam qamariyah, al haqqu musaddiqan lima, tanwin menghadapi lam apa idgham bila guna, maknya matabi mahum. Qul falima taqtuluna matabi anbiya, nun mati menghadapi bapa iklab, anbiya Allahi mad wajib muttasil, kemudian syamsiah hukumnya tafhim. Min qablu ikhfa, qab apa qalqalah sugra, qablu in kuntum ikhfa, in kuntum mu'minin, mim mati menghadapi mim idgham mutamatsilain atau idgham mimi, mu'minin mad arid li sukun. Walaqad qalqalah kubra, walaqad ja'akum, apa mad wajib muttasil, ja'akum Musa, mim mati menghadapi mim idgham mimi atau mutamatsilain, Musa mata bi bil bayyinati, alif lam syamsiyah, nahnya mata bi, summa gunna asliyah, summa takhadtumul ijla, alif lam qamariyah, qalqala sugra, mim ba'dihi iklab, hi-nya madzilah qasirah, wa antum ikhfa, dha matabi mim mati bi dha izhar syafawi, dha-nya matabi zalimun mad arid li sukun. Wa id akhadna matabi misa matabi qakum wa rafa'na, mim mati wa izhar syafawi, wa rafa'na na mata bi fauqa madlin, fauqakumut tura, alif lam syamsiyah tur mad ada disukun. Khuzu mata bi mad jaiz munfasil, mata bi atain, madlin na mata bi kum bi kuwah, mim mati menghadapi ba, ikhfa syafawi itu ketika mim mati menghadapi huruf ba, tapi kalau nun mati atau tanwin menghadapi huruf ba disebat iklab.
Ini mah contoh apa? Ikhfa syafawi. Khudzu ma atainakum biquwwatin wasma'u. Tanwin menghadapi waw idgham bigunna wasma'u mad arid li sukun. Enggak. Wasma'u mad iwad. Qalu mat tabilu qalu matobi sami'na na matobi wasoina asoi madlin nanya matobi ushribu matobi fi matobi kulubihim matobi'i kulubihimul ijla alif lam komariah jimnya qalqalah sugro bikufrihim kul bi sama maknya mato bi ya'murukum bihi mimmati menghadapi ba ikhfa syafawi hi-nya madsilah tawila ya'murukum bihi imanukum matobi'i mimmati menghadapi hamzah izhar syafawi in kuntum ikhfa mimati madapi mim apa in kuntum mu'min idgham mimi atau mutamatsilain mukminin mad arid li sukun. Alhamdulillah. Silakan dibaca dulu Pak, silakan siapa? Ayat 90 sampai 93. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bi'sa mashtaraw bihi أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل لكفرهم ولبئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. Silakan Pak dibaca artinya Pak. Sangatlah buruk perbuatan mereka menjual dirinya dengan mengingkari apa yang diturunkan Allah karena dengki bahwa Allah menurunkan karunia-Nya kepada siapa yang Dia kehendaki antara hamba-hambanya. Karena itulah mereka menanggung kemurkaan demi kemurkaan. Dan kepada orang-orang kafir ditimpakan azab yang menghinakan. Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kepada apa yang diturunkan Allah, Al-Quran, mereka menjawab, kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami, dan mereka ingkar kepada apa yang setelahnya. Padahal Al-Quran itu adalah yang hak yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Katakanlah Muhammad, mengapa kamu dahulu membunuh nabi-nabi Allah jika kamu orang-orang beriman?
Dan sungguh Musa telah datang kepadamu dengan bukti-bukti kebenaran. Kemudian kamu mengambil patung anak sapi sebagai sesembahan setelah kepergiannya dan kamu menjadi orang-orang zalim. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji kamu dan kami angkat gunung Sinai di atasmu seraya berfirman, pegang teguhlah apa yang kami berikan kepadamu dan ingatlah. Mereka menjawab, kami mendengarkan tetapi kami tidak menaati. Dan diresapkanlah ke dalam hati mereka itu kecintaan menyembah patung anak sapi karena kekafiran mereka. Katakanlah sangat buruk apa yang diperintahkan oleh kepercayaanmu kepadamu jika kamu orang-orang beriman. Baik, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Kita akan membahas tafsir secara mukhtasar, secara ringkas. Baik Pak, pada pembahasan sebelumnya kita sudah melihat bagaimana abnormalitas, yaitu penyimpangan yang terjadi atau dilakukan oleh orang-orang Yahudi, khususnya orang-orang Yahudi di Madinah. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman pada pembahasan sebelumnya, yaitu ayat 87, walaqad ataina Musal kitaba wa qaffayna min ba'dihi birusul. Sungguh Allah Subhanahu wa taala, walaqad ataina Musal kitaba, Allah telah menurunkan pada Nabi Musa al-kitab, yaitu kitab Taurat, wa qaffayna min ba'dihi birusul. Bahkan setelah wafatnya Nabi Musa alaihissalam, ternyata Allah Subhanahu wa taala masih mengutus nabi yang meneruskan dakwah risalah Nabi Musa alaihissalam, di antaranya Nabi Sulaiman dan para anbiya yang lainnya. Wa qaffayna min ba'dihi birusul, artinya Allah Subhanahu wa taala masih terus mengutus para anbiya yang lain setelah wafatnya Nabi Musa alaihissalam. Wa ataina Isa bin Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu biruhil qudus. Bahkan ketika pada saat itu ada seorang nabi terakhir yang memang rasul yang khusus Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Bani Israel, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Wa ataina Isa bin Maryam al-bayyinat. Dan kita tahu bahwasanya Nabi Isa alaihissalam Allah Subhanahu wa taala utus khusus kepada Bani Israel dengan membawa risalah baru, yaitu kitab Injil. Nabi Isa alaihissalam secara usul, secara pokok masih meneruskan dakwah Nabi Musa alaihissalam, hanya beberapa syariat yang baru dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Wa ataina Isa bin Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu biruhil qudus. Bahkan pada saat itu Nabi Isa alaihissalam selain membawa kitab Injil, ternyata apa? Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Isa alaihissalam mukjizat, di antaranya apa? Ihyaul maut. Atas izin Allah Subhanahu wa taala, Nabi Isa alaihissalam bisa menghidupkan orang yang mati. Kemudian apa? Menyembuhkan orang yang sakit baros, penyakit kulit, kemudian menyembuhkan orang yang bisu dan sebagainya. Itulah di antara apa? Mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Isa alaihissalam. Namun dasar orang-orang Yahudi, maka Allah Subhanahu wa taala bertanya, afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum fa fariqan kadzdzabtum wa fariqan taqtulun. Maka apakah setiap kali ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul, seorang anbiya, bima la tahwa anfusakum, yang dimana bima la tahwa anfusukum, yang memang kalian sendiri apa? Ketika tidak menyukainya, maka apa yang terjadi? Istakbartum. Dan inilah pokok atau apa? Ajaran mula ketika terjadinya penyimpangan-penyimpangan di dalam Islam. Yang pertama, ketika tidak ada kesukaan, didasari awalnya itu ada atas dasar hawa nafsu, maka menjadi syahwat atau nafsu. Kemudian apa? Ketika ada saat itu, ketika tidak ada kesukaan atau merasa tidak nyaman atau tidak menyukai, istakbartum, mulailah takabur. Artinya apa? Menjadi membuat fikrah-fikrah, pemikiran-pemikiran yang baru. Kemudian setelah fikrah-fikrah itu menjadi tamadzhab, apa tamadzhab? Membuat suatu kelompok. Artinya sesesat apapun suatu kelompok, maka pasti saja selalu ada pengikutnya. Nah itu di sana. Kenapa tadi awal itu dari mulai ketidaksukaan, penentangan, menjadi sebuah fikrah, menjadi sebuah pemikiran, kemudian tamadzhab menjadi sebuah kelompok, maka apa? Fa fariqan kadzdzabtum wa fariqan taqtulun.
Maka Allah Subhanahu wa taala gambarkan dari mulai ketidaksukaan, dari mulai pemikiran yang menjadi sebuah kelompok, maka apa? Langsung ada penentangan. Fa fariqan kadzdzabtum wa fariqan taqtulun wa qalu qulubuna gulf. Bahkan mereka mengatakan sungguh hati kami menolak, artinya menentang. Bal la'anahumullahu bikufrihim faqalilan ma yu'minun. Maka kalaulah kita mengetahui pada pembahasan kemarin, ketika orang-orang Yahudi Madinah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala berdoa, Allahumma anzil, Allahumma arsil alaina nabiyan khatamal anbiya alladhi wa'adtana fih. Ya Allah, segeralah utus kepada kami seorang nabi, seorang rasul yang telah engkau janjikan di dalam kitab Taurat. Bahkan mereka menyebutkan di dalam riwayat yang lain Muhammad, yaitu Muhammad alladzi wa'adtana fih, yang telah engkau janjikan kepada kami, linasruna, agar apa? Liansuruna, agar apa? Agar beliau yaitu nabi menolong kami ketika dalam peperangan ini. Maka di ayat 89, walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqan lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Mereka berdoa kepada Allah ketika pada saat itu apa? Dengan ru'yul ain, dengan mata kepala sendiri, dengan fisik mereka sendiri. Ketika Nabi Muhammad SAW sebelum diutus menjadi seorang rasul, mereka berdoa agar apa? Allah segera turunkan utus Nabi terakhir. Min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Tapi apa? Falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih. Tapi ketika ternyata datangnya Nabi Muhammad SAW ternyata dari jalur Bani Ismail, artinya dari Nabi Ismail alaihissalam, maka apa? Falamma ja'ahum ma 'arafu, atas apa yang telah mereka ketahui di dalam kitab Taurat, ciri-ciri Nabi Muhammad seperti apa, kemudian di akhir zaman dan sebagainya, kafaru bih, dengan sengaja mereka apa? Menentangnya, menolaknya. Maka fala'natullahi 'alal kafirin, sungguh laknat Allah disertakan khusus bagi orang-orang kafir. Maka di ayat ke-90 ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, bi'sa mashtarau bihi anfusuhum ayyakfuru bima anzalallahu bagyan ayyunazzilallahu min fadlih. Di dalam tafsir disebutkan bi'sal ladzi istabdilu bihi haddu anfusihim, sungguh buruk orang yang ishtarau. Ishtarau itu asal kata dari ishtaro yashtari, membeli atau jual beli. Ishtaro bihi anfusahum ayyakfuru, mereka menjual keimanan mereka apa? Dengan kekafiran. Padahal mereka sendiri sudah mengetahui tentang ayat-ayat, tentang ciri-ciri daripada fisik Nabi Muhammad SAW, tanda-tanda dan sebagainya. Tapi mereka sengaja bi'sal ladzi istabdilu bihi haddu anfusihim minal imani billahi wa rasuli. Mereka sengaja menjual keimanan mereka. Mereka menjual keimanan mereka yang tadinya mereka beriman kepada kitab Taurat, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar segera diutus nabi terakhir. Tapi ketika diturunkannya nabi terakhir dari jalur Nabi Ismail alaihissalam, maka apa? Mereka menolak. Mereka menolak dengan keyakinan yang telah mereka yakini sendiri. Bi'sa mashtaraw bi anfusahum ayyakfuru bima anzalallahu bagyan ayyunazzilallahu min fadli. Kenapa? Kenapa mereka menolak? Kenapa mereka menjual keimanan mereka? Fakafaru bima anzalallahu wa kadzdzabu rasulahu zulman wa hasadan bisababi inzalin nubuwah wal Qur'an ala Muhammad. Kenapa? Karena mereka merasa hasad bagyan, merasa hasad, merasa dengki, karena mereka tidak mau bahwasanya nabi yang diutus itu bukan termasuk dari Bani Israel. Yang mereka inginkan apa? Bani Israel tidak mau dari bangsa Arab. Maka apa? Disebabkan apa? Bagyan ayyunazzilallahu min fadlih. Mereka apa? Merasakan apa? Dengki, iri. Disebabkan Allah Subhanahu wa taala apa? Telah menurunkan keutamaan, kemuliaan, yaitu Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad SAW dari bangsa Arab, ala man yasha'u min ibadi faba'u bi ghadabin ala ghadab. Maka apa? Fastahaqqu ghadaban mudha'afan min Allah. Diakibatkan mereka itu menentang, Pak. Gini, Pak. Seseorang itu akan diangkat rufi'al qalamu. Seseorang itu akan diangkat dosa itu, Pak, min salas, dari 3 perkara. Yang pertama minan naim,
dari orang yang tidur, hatta yastaiqid, sampai orang yang tidur itu apa? Terbangun lagi. Ketika orang yang tertidur, maka apa? Rufi al-qalamu, catatan takdir, bukan catatan takdir, apa? Rufi al-qalam, diangkat tulisan pena. Artinya apa? Ketika orang sedang tidur kan dia itu tidak tahu Pak apa yang terjadi, apa yang dia rasakan. Mata tidur, tapi mungkin Pak bisa jadi orang tersebut apa? Melakukan aktivitas. Kalaulah misalkan Pak orang tersebut Pak, contoh tidur Pak, dari saking lelahnya Pak pekerjaan sehari-hari, misalkan Pak, dari jam 9 pagi orang tersebut tidur, bangun-bangun setengah 6, otomatis Pak terlewat berapa sholat Pak? 2, sholat zuhur dan sholat asar. Apakah orang tersebut berdosa? Tidak. Tidak. Kenapa? Rufi al-qalamu, diangkat pena Pak. Kenapa? Karena memang orang tersebut tidak sengaja Pak tidur. Bisa jadi Pak karena memang semalamnya begadang Pak, kemudian tertidur, pas memang nuju capek-capek Pak. Biasanya misalkan Pak tos lohor teh tabu hiji gugah imah henteu Pak, kalresan saking capeknya jam 12 ia masih tertidur lap, tidak sadar Pak, tersadar-sadar ternyata apa? Setengah 6 hampir menjelang maghrib. Apakah orang tersebut dosa Pak ketika meninggalkan sholat? Tidak. Maka apa? Ketika orang tersebut terbangun maka falyusolli, langsung sholat. Tapi Pak, bagi orang yang sudah tahu bahwasanya meninggalkan sholat itu termasuk dari perbuatan min kabairi dzunub, termasuk daripada dosa yang besar, bahkan juga bisa mengeluarkannya dari keislaman Pak, sengaja tidak sholat Pak. Dosa misalkan Pak sama yang ditinggalkan sama-sama sholat zuhur dan asar. Anu kahiji mah Pak ngahaja teu salat, anu kadua tadi naon Pak? Kaboboan. Sama-sama meninggalkan salat artinya terlewat waktu salat, tapi apa Pak? Berbeda hukum. Kalau orang yang tidur dalam arti memang tidak disadarkan, bukan kehendaknya, tapi yang kedua apa? Memang disadari atas apa Pak? Ilmu yang ia sudah ketahui. Ya tahu Pak, meninggalkan salat itu termasuk daripada apa? Min kabairi dzunub, dosa yang besar. Kemudian ia sengaja Pak tinggalkan, maka apa? Dosanya lebih besar. Artinya Pak, kalau orang sudah mendapatkan ilmu, kemudian ia melanggar ilmu yang sudah ia ketahui, maka apa? Dosanya itu lebih besar atau 2 kali lipat lebih besar. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faba'u bi ghadabin 'ala ghadab." Sungguh apa? Fastahaqqu ghadaban mudha'afan minallahi taala bi kufrihim bi Muhammad. Sungguh orang Yahudi itu apa? Sangat pantas sekali untuk apa? Mendapatkan azab Allah 2 kali lipat lebih besar dibandingkan yang lain. Kenapa? Karena mereka sudah tahu Pak ciri-ciri Nabi Muhammad, kapan diutusnya dan sebagainya Pak. Tapi ketika datangnya Nabi Muhammad SAW, mereka mengkufurinya dengan sengaja, maka apa? Faba'u bi ghadabin 'ala ghadab walil kafirina adzabun muhin. Sungguh apa? Laknat Allah terhadap apa? Azab Allah bagi orang-orang yang kafir. Jadi ini Pak jelas Pak hukum itu Pak. Ketika orang misalkan Pak contoh Pak. Contoh misalkan hal yang kecil Pak, hal yang kecil. Hal yang paling sederhana misalkan Pak contoh di dalam masalah adab atau tata krama. Pami misalkan Pak, aya misalkan orang contoh Pak entah Sulawesi atau Sumatera yang memang tidak tahu adat istiadat orang Sunda Pak. Dongkap Pak ke Bandung teh Pak. Ketika mendengar karena memang yang didengarkan di lingkungan itu bahasa kasar. Dia itu tidak tahu Pak mana bahasa kasar, mana bahasa lemas Pak. Kemudian suatu ketika berbicara dengan kita, aing anter yuk aing nah gitu Pak. Kan kita nya anter aing yuk cenah ka pasar. Bahasa seperti itu Pak, kalau misalkan ketika ada anak berbicara kepada orang tua sopan tidak Pak? Tidak. Antar aing ke pasar, nah, misalkan gitu Pak. Antar aing ke pasar. Anak kecil berbicara kepada orang yang lebih tua dengan bahasa seperti itu dalam Sunda itu jelas Pak tidak sopan. Tapi kalau misalkan yang mengatakannya di luar Sunda Pak, kurang dihampunten tuh Pak. Ya pun dimaklum, kenapa? Karena tidak tahu. Tapi kalau misalkan orang tersebut memang sudah lama Pak tinggal di Bandung Pak,
Dia tahu bahasa itu adalah bahasa kasar, kemudian diucapkan dengan sengaja Pak kepada orang tua, maka apa? Tidak ada lagi toleransi. Nah ini Pak sama Pak. Jadi sungguh Pak, azab itu Pak artinya apa Pak? Iqob. Iqob itu artinya azab atau balasan itu 2 kali lipat lebih besar Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang apa? Yang dia sudah tahu ilmunya tapi dia melanggar sendiri. Nah itu Pak di sana. Faba'u bi ghadabin ala ghadab. Ini Pak di sini dalilnya. Artinya ketika seorang sudah tahu Pak bahwasanya itu perbuatan syirik tapi masih dilakukan, maka akan terjadi dosanya lebih besar. Ketika orang sudah tahu hal itu adalah hal riba, kemudian masih dilakukan, maka itu lebih besar dosanya. Berbeda dengan apa orang yang tidak tahu Pak, dalam arti tidak tahu landasannya. Seperti tadi contoh, ketika ada orang misalkan Pak, orang Sumatera atau orang Sulawesi baru 1-2 hari atau baru seminggu Pak tinggal di Bandung Pak, mendengar teman-temannya Pak berbicara kasar Pak, kemudian suatu ketika ia ucapkan Pak di depan orang-orang banyak, pasti Pak sesama di antara kita, artinya sesama orang Sunda akan memaklumi orang tersebut. Kenapa? Karena dia tidak tahu Pak. Setelah diberitahu bahwasanya bahasa tersebut adalah bahasa kasar, jangan lagi diucapkan, kemudian di kemudian hari masih mengucapkan, maka sudah tidak ada toleransi. Kenapa? Karena orang tersebut sudah mengetahuinya. Maka bi'sa mashtaro bi anfusahum ayyakfuru bima anzalallahu baghyan ayyunazzilallahu min fadli ala man yasha'u min ibadi faba'u bi ghadabin ala ghadab walil kafirin adzabun muhin. Kemudian Pak di ayat ke-93, wa idza qila lahum aminu bima anzalallahu qalu, ketika orang-orang Yahudi Pak, wa idza qila li haula'il yahud, ketika dikatakan kepada orang-orang Yahudi di mana Pak? Orang Yahudi mana Pak? Hitopnya Pak? Yahudi Madinah. Ini jelas Pak. Jadi Yahudi Madinah bukan Yahudi mana lagi, ini jelas. Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada siapa? Orang Yahudi Madinah. Wa idza qila lahum aminu bima anzalallah. Ketika mereka dikatakan kepada mereka aminu bima anzalallah, untuk apa? Untuk beriman terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Kepada siapa? Ala rasulihi minal haqqi wal hadi. Itu apa? Kepada rasul-rasulnya, kepada Nabi Musa alaihissalam, kepada Nabi Isa alaihissalam. Qalu nu'minu bima unzila alaina. Apa yang mereka katakan? Sungguh kami itu hanya apa? Nu'minu bima unzila ala anbiya'ina. Kami itu hanya beriman kepada kitab, kepada penjelasan yang diturunkan Allah kepada nabi kita saja. Artinya kepada kitab Taurat Pak, artinya kepada kitab Injil, kepada kitab Zabur Pak. Jadi ketika mereka diperintahkan untuk beriman kepada Al-Quran, karena pada saat itu adalah Nabi Muhammad Khatamul Anbiya, mereka mengatakan qalu nu'minu bima unzila alaina, kami hanya sebatas cukup saja iman mempercayai kepada kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada nabi-nabi kami, kepada rasul-rasul kami. Wa yakfuruna bima wara'ahu wa huwal haqqu musaddiqan lima ma'hum. Sedangkan apa? Mereka sendiri apa? Menentangnya. Padahal apa? Kalaulah orang tersebut Pak beriman kepada kitab Taurat, artinya akan beriman pula kepada apa? Al-Qur'an. Karena sudah jelas Pak, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat As-Saff, wa idz qala Isa ibnu Maryam ya bani Israil inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurati wa musaddiqan bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Wahai bani Israil, ini yang diucapkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Berimanlah terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Musaddiqan lima baina yadayya minat Taurati wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Bahkan aku kabarkan bahwasanya ketika nanti di akhir zaman akan ada nabi terakhir, itu namanya siapa? Ahmad atau Muhammad. Falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Tapi ketika datangnya turun dengan ayat-ayat yang sangat jelas, dengan ciri-ciri yang sangat jelas, mukjizat, tanda-tanda yang sangat jelas, mereka mengatakan qalu hadza sihrun mubin. Sungguh ini adalah apa? Tukang sihir. Dan itulah yang diucapkan oleh siapa? Oleh Bani Israel. Maka wa yakfuruna bima wara'ahu wa huwal haqqu musaddiqan lima ma'hum. Padahal apa? Al-Qur'an itu adalah penerus, penjelas daripada apa?
kitab-kitab terdahulu. Ketika pada saat itu Pak mereka menolak karena mereka ingin mengatakan kami itu ingin mengimani kitab yang memang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada nabi-nabi kami, maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kul, apa Pak? Kul itu fi'lul amri. Asal kata dari qala yaqulu. Kul, ucapkan. Siapa Pak? Allah memerintah kepada siapa? Kul ayyuhan nabi, ucapkan wahai nabi. Jawaban lahum, apa? Sebagai jawaban, sebagai bantahan kepada mereka. Kul falima taqtuluna anbiya Allahi min qablu in kuntum mu'minin. Kalaulah misalkan engkau itu memang beriman kepada nabi-nabi kalian terdahulu. Lima taqtulu anbiya Allahi min qablu in kuntum mu'minin. Kenapa engkau itu berani untuk apa membunuh nabi-nabi kalian sendiri? In kuntum mu'minin, kalaulah memang kalian itu disebutkan apa? Dikategorikan orang-orang yang beriman. Kalau kalian membenarkan risalah, dakwah risalah yang dibawa oleh nabi-nabi kalian, lalu kenapa kalian sendiri berani untuk menentangnya? Bahkan apa? Sampai membunuhnya. Qul falima taqtuluna anbiya Allahi min qablu in kuntum mu'minin. In kuntum mu'minin haqqan bima ja'ukum bihi min haqq. Kalaupun misalkan kalian benar beriman kepada mereka, lalu kenapa sampai dibunuh? Siapa Pak nabi yang dibunuh Pak oleh Bani Israel Pak? Nabi yang dibunuh oleh Bani Israel diantaranya siapa? Nabi Zakaria, kemudian Nabi Yahya alaihi wassalam. Dua nabi ini Pak memang yang diriwayatkan Pak yang dibunuh Pak oleh siapa Pak? Oleh orang-orang Yahudi. Ternyata Pak bayangkan, nabi saja Pak, seorang nabi saja Pak mereka berani untuk membunuhnya Pak. Dalam arti yang mereka ketahui dengan ilmu yakin, dengan hakul yakin, nabi itu apa? Utusan Allah, mereka tahu Pak. Tapi dengan ro'yul ain, dengan mata kepala sendiri apa Pak? Mereka menentangnya, mereka langsung apa Pak? Membunuhnya. Sehingga sudah apa namanya itu? Wajar saja Pak. Kalau misalkan mereka namanya itu apa Pak? Berani untuk membunuh orang-orang muslim. Kenapa Pak? Apalagi orang muslimnya disebabkan apa? Disebabkan hasad, bagian, disebabkan ketidaksukaan karena Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari jalur Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat 92, "Walaqad ja'akum Musa bil bayyinati tsumma attakhadtumul ijla min ba'di wa antum zalimun." Ayat ini Pak sama percis Pak dengan penjelasan di dalam ayat 63 Pak. Coba kita buka ayat 63 di mana Allah Subhanahu wa taala pada saat itu Pak berfirman, wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur khudzu ma atainakum biquwwah wazkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Allah Subhanahu wa taala pada saat itu memerintahkan kepada Bani Israil apa? Menagih janji agar apa? Mereka melaksanakan apa? Janji-janji, perintah-perintah yang telah apa? Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada mereka. Walaqad ja'akum rusulakum Musa alaihissalam bil ayatil wadihat ad-dalatu ala sidqihim. Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada mereka apa? Nabi Musa alaihissalam dengan ayat-ayat dalam arti tanda-tanda mukjizat yang sungguh sangat luar biasa dahsyatnya. Pada antaranya apa? Tongkat menjadi ular. Kemudian apa lagi Pak? Sungai, bukan sungai apa namanya itu? Laut merah Pak yang begitu sangat dalam, dan juga luas. Ternyata atas izin Allah Subhanahu wa taala terbelah Pak, bagaikan seperti apa? Seperti ada jidar, seperti halnya ada dinding yang membentengi kedua lautan tersebut. Dengan ayat-ayat tersebut, dengan mukjizat tersebut Pak, ternyata sungguh tidak membuat Bani Israil itu apa? Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang ada apa? Qalu ya Musa lan nu'mina laka hatta narallahu, wahai Musa, kami itu sampai kapanpun tidak akan pernah beriman kepadamu sampai apa? Sampai kami melihat bagaimana wujud Allah. Subhanallah Pak. Ini termasuk daripada apa Pak? Penghinaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka walaqad ja'akum Musa bil bayyinati summa takhadtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Ketika pada itu apa? Allah Subhanahu wa taala telah mendatangkan kepada Nabi Musa alaihissalam, mengutus Nabi Musa alaihissalam dengan
mukjizatnya, dengan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Summa ba'da dzalika ja'altumul ijla ilahan ta'budunahu ba'da dzihabi Musa limiqati rabbih. Kita sudah ketahui, Pak. Ketika pada saat itu, Pak, ketika Nabi Musa alaihissalam bermiqat, langsung menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala di Bukit Tursina, Pak. Khusus, Pak, di mana Allah Subhanahu wa taala memiliki tempat khusus menurunkan wahyu kepada Nabi Musa alaihissalam. Di Bukit Tursina itu ada sebuah lembah. Apa lembahnya, Pak? Disebut lembah apa, Pak? Lembah Tua. Idnada rabbahu bil wadil muqaddasi Tua. Itu apa? Di wadi, yaitu lembah yang bernama Lembah Tua. Ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Musa alaihissalam untuk bermiqat, untuk berdiam diri, artinya menerima wahyu, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Summa takhattumul ijla min ba'dihi. Dengan sangat mudahnya, Pak, Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Mereka apa? Yang tadinya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba apa? Summa ba'da dzalika ja'altumul ijla ilahan ta'budunahu. Mereka langsung apa? Menjadikan ijla. Apa ijla itu, Pak? Patung sapi. Patung sapi yang dimana pada saat itu punggawanya siapa, Pak? Samiri. Ternyata hanya 40 hari saja, Pak. Tidak sampai 2 bulan. Mereka apa? Dengan sangat mudahnya akidah mereka digoyak, Pak. Oleh siapa, Pak? Oleh Samiri. Summa ba'da dzalika ja'altumul ijla ilahan ta'budunahu ba'da dzihabi Musa limiqati rabbih. Ketika Nabi Musa bermiqat, tak lama, Pak, hanya 40 hari saja, ternyata sangat mudah sekali disesatkan oleh Samiri. Mim ba'dihi wa antum zalimun li isyraqikum billahi wa huwal mustahiqqu lil ibadati wahdahu duna siwa. Dalam arti, Pak, kok ada, Pak, orang yang tadinya beriman, dalam arti menyaksikan apa namanya itu, bagaimana turunnya ayat, bagaimana apa namanya itu mukjizat itu terjadi, kok bisa sampai orang apa namanya itu tidak yakin, bahkan apa, menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang namanya kejadian atau yang namanya sejarah, Pak, pasti selalu berulang-ulang, Pak. Dan itu pun, Pak, yang terjadi apa? Pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau misalkan kita katakan, enak ya para sahabat, kenapa? Para sahabat itu bagaimana? Apa namanya itu? Kurang imannya para sahabat. Sedangkan mereka apa? Sejaman dengan Nabi, bertemu dengan Nabi, langsung melihat Nabi, bagaimana turunnya wahyu. Ternyata Abu Jahal pun apa, keiman ininya. Abu Jahal pun, Pak, atau Abu Lahab, Pak. Abu Lahab pun ternyata apa? Walaupun bertemu dengan Nabi, menyaksikan bagaimana mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah Abu Jahal beriman? Tidak, Pak. Kenapa? Bagian sama, Pak, disebabkan apa? Rasa dengki, ketidaksukaan, Pak. Nabi Muhammad artinya akhlaknya baik, Pak. Tapi karena memang mengganggu, Pak, dalam arti Abu Lahab itu termasuk daripada punggawa, tokoh daripada bangsa Quraisy. Abu Lahab tidak ingin, Pak. Kenapa? Kekuasaan itu diambil oleh keponakannya dan sebagainya, Pak. Disebabkan apa? Dakwahnya tentang Islam, Pak. Tidak mau, Pak. Disebabkan bagian, disebabkan hasad, dengki dan sebagainya, maka walaupun ayat tanda-tanda yang dilihat oleh Abu Lahab tetap saja, Pak, tidak beriman. Maka, Pak, beruntunglah kita, Pak. Walaupun kita tidak bertemu langsung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jarak kita dengan Nabi itu sangat jauh sekali, sekitar 14 abad. Jauh sekali, Pak. Jauh sekali, Pak. Tapi kalaulah misalkan kita membaca hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membaca sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seakan-akan Nabi itu baru wafat kemarin. Artinya seakan-akan Nabi itu bersama kita, Pak. Bagaimana kecintaan kita, Pak, walaupun kita, Pak, tidak bertemu dengan Nabi, tapi kita mengikuti daripada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kecintaan kita, Pak, melebihi pada umat-umat yang lain, Pak. Ini, Pak, tidak terjadi kecuali apa? Pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka walaqad ja'akum Musa bil bayyinati summa takhattumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Kemudian di ayat yang terakhir, Pak, Allah Subhanahu wa taala berfirman, mana itu?
Wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur. Ini Pak tadi Pak. Ini sama ayatnya dengan ayat 63. Ketika Allah Subhanahu wa taala menagih janji mitsak, wazkuru hina akhadna 'alaikum ahdan muakkadan. Ketika Allah ingatlah wahai Bani Israel, orang-orang Yahudi, ketika Allah Subhanahu wa taala menagih janji kepada kalian untuk apa? Wa aufu bi ahdi, itu apa? Untuk menunaikan segala janji. Wa idza akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur. Bahkan pada saat itu apa? Allah Subhanahu wa taala mengancam kepada mereka apa? Langsung dipersaksikan apa? Diangkatnya Bukit Tursina. Muakidan biqubuli maja'akum bihi Musa minat Taurat. Fanaqadtum al-ahda farafa'na al-jabal at-tura fawqa ru'usikum. Kemudian karena disebabkan apa? Mereka itu enggan untuk melaksanakan perintah-perintah Allah, maka apa? Farafa'na jabal at-tur fawqa ru'usikum. Maka Allah Subhanahu wa taala langsung angkat gunung Tursina apa di atas kepala mereka. Terbayang Pak, kalau misalkan gini Pak, kita berada pada zaman tersebut Pak, melihat bagaimana gunung Pak, Bukit Tursina yang begitu sangat besar Pak, tinggi, diangkat Pak di atas kepala kita Pak. Apa yang terjadi Pak? Takut tidak Pak? Wah takut. Tangmering itu Pak, enak ya Pak, gunung dipayun orang Pak, mengkeren orang Pak. Ketika Allah Subhanahu wa taala angkat Pak, apa yang terjadi Pak? Allahu Akbar. Idza syamsu kuwirat Pak. Kalau misalkan dalam surat At-Takwir, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman idza syamsu kuwirat, apabila apa matahari ini kuwirat, apa Pak? Kuwirat itu al-jam'u wal akhraj, apa? Menarik, mengumpulkan, kemudian meledak. Dan ketika saya mempelajari Pak tentang idza syamsu kuwirat, maka inilah Pak yang disebut oleh para ahli astronom dengan apa? Ledakan supernova Pak. Jadi ledakan supernova itu ketika posisi bintang Pak, bintang mengalami masanya itu akan habis Pak. Dalam arti Pak, matahari itu adalah bintangnya planet kita Pak. Dan suatu saat matahari itu akan habis Pak energinya Pak. Kalau energinya habis, artinya matahari sudah tidak bisa lagi apa? Menerangi seperti sekarang Pak. Maka terjadilah apa Pak? Disebut dengan proses supernova Pak. Terjadi ledakan yang sangat luar biasa Pak. Terbayang sudah Pak. Idza syamsu kuwirat Pak. Lalu bagaimana Pak ketika gunung ini apa? Wa idzal jibalu suyirat. Ketika apa? Ketika gunung-gunung ini Pak, apa? Allah Subhanahu wa taala angkat. Allah gerakan. Apa yang terjadi? Zilzal, yaitu gempa yang sangat luar biasa. Maka inilah Pak yang apa Allah Subhanahu wa taala perlihatkan kepada Bani Israel. Wa idza akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tura khudzu ma atainakum biquwwati wasma'u. Maka apa? Khudzu, ambil, pegang erat, bil jid, dengan kuat. Ma atainakum biquwwati wasma'u, ambil dengan erat, bil jid, dengan apa? Bil adras, addu bin nawajid, dengan gigi geraham Pak. Gigit yang kuat, pegang yang erat. Wasma'u, dengarkan. Ketika mereka diancam, barulah mereka mengatakan qalu, mereka mengatakan apa? Sami'na, kami dengar, iya, kami mau taat. Tapi apa? Wasoina, Allahu Akbar Pak. Di samping lain mereka mendengar siap taat, tapi apa? Samping lain apa? Siap untuk mengingkarinya Pak. Itu Pak dasar siapa Pak? Dasar orang-orang Yahudi. Qalu sami'na wa asaina usyribu fi qulubihimul ijal bi kufrihim. Qul bi sama ya'murukum bi imanukum in kuntum mu'minin. Qul lahum ayyuhar rasul, ucapkan wahai Rasul kepada mereka, qabuha ma ya'murukum bihi imanukum minal kufri wad dhalal in kuntum musaddiqina bima anzala. Sungguh apa? Dalam arti sungguh buruk keimanan mereka, level mereka Pak. Disebabkan apa? Disebabkan dengan sangat mudahnya Pak, mereka apa? Dalam waktu yang sangat sekejap iman mereka bisa hilang. Mereka langsung apa? Menyembah ijla, apa? Menyembah patung sapi Pak. Itulah Pak kenapa Pak. Jadi kalau saya Pak sering ketika membaca di dalam surah Al-Fatihah itu ghairil maghdubi alaihim waladdallin, saya selalu bertanya-tanya, kenapa Bani Israil ini disebut maghdub Pak? Bahkan dalam arti sampai dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam salat, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maghdub. Ternyata Pak ketika kita mempelajari Pak kisah Bani Israil saja Pak, berarti sudah berapa ayat Pak tentang Bani Israil?
Dari mulai ayat 40 sampai ayat 90, 30 ayat berapa Pak? 50-nya 50 ayat Pak. Ketika kita baru saja Pak mempelajari 50 ayat dari Bani Israel, apa yang terjadi Pak? Rasanya kok aneh Pak, dalam arti kok ada makhluk seperti ini Pak. Artinya sudah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka, tapi dengan ro'yul ain, dengan apa? Dengan mata kepala mereka sendiri, mereka berani apa? Mengingkari langsung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah Pak itu Pak. Maka dengan jelas Pak, watak mereka, tabiat mereka memang sangat sangat menentang Pak. Dalam arti kalaulah mereka membuat suatu perjanjian, maka sudah dipastikan pasti merekalah orang yang pertama kali mengingkari. Nah, kemarin ada Pak di PBB, kalau tidak salah sidang PBB, Israel itu siapa untuk apa mengakui kewarganegaraan Palestina. Salah satunya Pak itu dengan syarat kenapa gitu. Dengan syarat apa? Memperbolehkan orang-orang Yahudi untuk apa? Tinggal di wilayah Palestina. Nah, itu saja Pak yang mereka inginkan. Tapi gini Pak, nembe basuh Pak diucapkan Pak oleh perwakilan luar negeri mereka di PBB. Ternyata apa Pak? Kemarin kita lihat Pak, langsung bombardir di Gaza dan sebagainya Pak. Itu Pak. Dalam arti mereka sendiri yang membuat perjanjian, tapi merekalah orang pertama kali yang mengingkarinya, dan itulah Pak tabiat daripada orang Yahudi. Maka janganlah kita percayai Pak mereka. Nas'alullah salamah wal afiyah wa nas'alullah ilman khashi'ina bika. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang apa membuat kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita selalu beribadah nyaman tumaninah kepada Allah Subhanahu wa taala dan terhindar dari golongan maghdub dan juga dhalim. Allahumma lakal hamdu kulluh wa lakal syukru kulluh wa lakal kullu ma fis samawati wa fil ard, anta ilahuna wa waliyuna fid dunya wal akhirah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma atiq riqabana wa riqaba aba'ana wa ummahatana minan nar. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba wa arinal batila batil warzuqna tinab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tempat